Radikal banget sebenarnya. Dia nggak monoton. Gila gede banget cuy. Lumayan lah. Masih dari Gias dan sekarang kita masuk ke kandang Korea. Yoi. Ini ada mobil gede banget cuy. Awalnya memang agak sempet bingung ya. Karena ini sebelumnya Kia itu udah ada Sedona kalau nggak salah, Grand Sedona. Dan ternyata sekarang ada Grand Carnival. Mobil apakah ini? Ternyata setelah tadi gue sempat ngobrol-ngobrol sama orang Kianya ya, ini adalah pengganti dari Sedona. Jadi sekarang untuk di Indonesia dia pakai nama Carnival dan sosok mobilnya adalah seperti ini. Dan kebetulan juga ini dia udah pakai logo Kia yang baru. Sekarang jadinya kayak gini nih. Yoi, ini dia yang baru. Dan mobil barunya adalah ini, Kia Grand Carnival. Oke, kita lihat bagian depannya. Atau kalau secara overall, ini desainnya sebenarnya sama aja kayak Sedona ya, mirip-mirip. Dia sebuah minivan yang memang besar ya gitu ya. Di sini Tiger Nose-nya lebih terlihat dibikin lebih elegan ya. Ini keren banget sih. Motifnya gue nggak ngerti apa, tapi dilihatnya enak. Dan di sini ada lampu proyektor juga dua. Di sini juga dua. Di sini ada buat LED juga. Memang kalau misalnya dari sisi desain ini radikal banget sebenarnya. Di bagian bawahnya juga gue suka, ini bukan chrome, tapi lebih ke titanium. Dan memang ini cocok banget buat mafia-mafia Korea kali ya. Oke, kita lihat ke bagian samping. Nah, ini bagian sampingnya juga kelihatan besar banget, tapi gue suka karena memang dia nggak monoton. Biasanya kalau van kayak gini tuh bagian sampingnya itu monoton, tapi ini enggak. Kita lihat dari bannya itu gede banget sih. Ini ukuran berapa ya? Continental ya. Ukuran 235 60 ring 18. Tapi kok kelihatannya kayak gede banget gitu, semok si bannya. Dan gue suka. Oke, terus yang gede-gede lagi dari mobil ini adalah, waduh, spionnya udah kayak gokil. Ini harusnya visibilitas kanan kiri itu oke banget karena gila gede banget cuy. Di sini nggak lupa ada buat sennya sini ya. Terus di gagang pintunya udah ada smart entry. Sini juga dia pintu geser ya. Jadi kalau misalnya tinggal digini doang, dia udah langsung kebuka. Oke, tutup lagi deh. Pilar-pilarnya ini dibikin blackout semua ya. Dan di sini gue suka banget lagi-lagi bagian detailnya dari Korea tuh sekarang desainernya udah niat banget bikin mobil. Di sini kayak entah ini diamond atau apa, tapi motifnya itu dia titanium. Ini keren banget. Menurut gue cakep lah kelihatannya. Dan di belakang itu kalau misalnya kita giniin, ini kayak floating roof ya. Seolah-olah si atapnya itu mengambang dan gak lupa sini ada roof rail. Coba kita tutup deh bagasinya ya. Nah, namanya Big MVP, jadi dalamnya juga pasti harusnya gede banget ya. Ini buat berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini dalam kondisi normal. Kalau lo masih ngerasa kurang banyak, ini yang di kursi tengahnya itu, tengahnya bisa dinaikin, jadi bisa 3 orang. Berarti kalau misalnya kita belajar berhitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orang bisa masuk ke dalam kabin ini mungkin dengan nyaman. Kenapa mungkin? Karena gue belum nyoba. Nanti kita bakal masuk ke dalamnya. Dan ini bagasinya juga enak, udah elektrik ya. Jadi bisa nutup sendiri. Walaupun kalau kursi terakhir itu nggak ada tuh space bagasinya. Nah, kayak gitu. Yuk, cobain kita masuk ke dalamnya. Oke, sekarang gue nyobain impresi dari sisi pengemudinya. Sama kayak di luar, di dalamnya juga ternyata nuansa leganya tuh berasa banget ya. Tapi memang ini kayak itu tuh rame banget gitu ya. Banyak tombol-tombol segala macam apa aja. Kita sebutin aja, di setirnya aja udah rame banget nih. Ada cruise control, apa segala macam. Terus yang fitur-fitur canggihnya itu ya, lane departure, yang gitu-gitulah. Yang udah common di mobil-mobil kekinian sekarang. Jadi walaupun dia dimensinya gede, harusnya bisa tetap lebih safety ya. Udah gitu kalau untuk nuansa sporty, ini lumayan menghibur buat driver karena di sini ada pedal shift. Yo, jarang-jarang ada van bongsor kayak gini punya pedal shift, dan ini ada ya. Nah, buat di MID-nya ini dibikin terintegrasi sama bagian entertainment-nya. Ini kayak mobil Kia kekinian yang dibikin jadi panjang gitu, seolah-olah ini semuanya layar. Padahal sebenarnya tetap bisa-bisa, tapi secara tampilan ini memang keren lah. Di tengahnya ini soft touch, soft touch. Terus ada speaker gede banget juga. Di sini ada Twitter, di sini ada speaker lagi. Jadi memang harusnya hiburan kabinnya bakal lebih oke ya. Di sini ada aksen kayu yang dibikin jadi warna abu-abu dan gue suka teksturnya sama warnanya itu nggak lebay banget. Nah, ini nih buat AC-nya ini pastinya udah digital dan juga buat di belakang segala macam lengkap akan di caution, chemical stand perform air. Jadi dia bisa membersihkan udara juga. Dan ini
Suka nih gue aksen-aksen ininya dibikin kayak mewah banget, berkelas banget gitu. Terus buat radionya dia masih ada tombol fisiknya juga. Ini ada map, navigasi, radio, media, terus segala macam nih buat hazard, start engine, dan sini ada USB, ada 3 nih di sini. Termasuk buat wireless chargingnya juga ada di sini. Terus uniknya kita nggak menemukan tuas transmisi karena di sini lo tinggal diputar-putar aja ke R, N, dan D, dan sini ada buat P, tinggal diparkir. Kalau mau parkir tinggal dipencet aja P-nya. Udah electric parking juga. Ada auto hold, ada drive mode-nya, ada beberapa drive mode ya, jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan jalan. Terus di sini juga gede buat tempat penyimpanan. Jadi memang nih konsol tengahnya nih beneran kayak meja sebenarnya, tapi dia dipenuhi sama tombol-tombol dan ornamen-ornamen yang bikin kita kebawa ke nuansa yang futuristis banget ya. Bahkan di sininya ada kamera, ada buat sensor parkir, ada buat pemanas, pendingin di joknya ini juga nih bisa di setting, lo bisa gerah atau bisa kedinginan. Ada 2 nih ya. Tempat penyimpanan lagi, dan ini sandaran tangannya, dan di bawahnya juga, wah ini ada bagasi gede, mungkin hampir sama kayak bagasi Honda Beat kali gedenya ya. Ini dalam banget gede. Oke, di bagian atasnya ada buat pintu ya, otomatis sliding door-nya. Terus buat lampuan segala macem sini, dan kita ngelihat ada sunroof di depan dan juga di kursi baris ketiga. Dan kalau kita bicara joknya, ini enak ya, udah dilapis kulit. Ergonomisnya juga cukup lumayan, jadi walaupun ini mobil gede, gue nggak ngerasain visibilitas kanan kirinya itu inilah gitu, tetap bisa ke handle kayaknya, apalagi dengan spion yang gede banget tuh. Ini kalau dilihat dari sini spionnya mantep banget. Nah terus kita cobain nih kenyamanan di belakang kayak gimana, ayo. Nah ini di bagian tengahnya yang harusnya untuk mobil van kayak gini tuh jadi satu space yang paling nyaman ya. Tapi kalau gue lihat dari sini ya oke lah, ini ada 3 ya, harusnya captain seat. Lantainya rata, jadi kita, akses buat bergerak di dalam kabinnya tuh bener-bener luas banget. Kan gue suka nih lantainya rata beneran ya. Walaupun memang dari segi konfigurasi kursi ini kayaknya buat menampung kebanyakan penumpang sih, harusnya bisa captain seat ya. Jadi ini tuh nggak ada nih. Kalau dipaksain ya ini lebih salah bawa anak kecil sini. Tapi untuk di kanan kirinya ini juga cukup lumayan oke, dan ini ada sandaran tangannya jadi bisa lebih nyantai. Terus kalau misalnya di sini nggak ada penumpang, ya udah gini aja ya. Dan ini jadi meja gede banget, ada cup holder. Cuma sayangnya mungkin menurut gua ini terlalu rendah sih ya, harusnya bisa lebih tinggi lagi. Terus ini ada soket ya, tempat penyimpanan lagi. Di sini juga, sini ada gantungan. Di sini ada buat pengaturan kursi depan. Sini ada slot USB, ya, slot lagi USB. Dan ini tombol buat buka tutup slidingnya. Ya, untuk mobil seharga 800 jutaan sih memang ekspektasi gue ini harusnya nggak terlalu banyak bisa menampung penumpang lah. Jadi minimal di bagian tengah ini dengan joknya, lantainya yang rata gitu ya. Ini harusnya bisa jadi posisi paling nyaman. Pengaturan AC-nya juga gampang ya, gampang diakses di sini. Walaupun ini sirkulasi deket banget ke muka nih, mudah-mudahan nggak terlalu dingin. Sini ada lampu ya. Terus di sini ada sunroof. Dan sunroof ya lagi-lagi ini kurang maju atau kurang terlalu mundur. Jadi gua segini dulu. Oh, baru bisa lihat langit. Nah, di belakangnya juga sama ya. Kursinya masih sama kayak gini. Cuman memang buat space-nya pastinya terbatas karena ini beneran terlalu memaksa. Gimana caranya bisa ngangkut penumpang banyak? Harusnya bisa ada yang versi yang lebih eksklusif yang mungkin 6 penumpang kali ya. Jadi bener-bener kita tuh ngerasa jadi kayak VIP banget di dalamnya. Ini belakangnya. Coba kita cobain deh ya. Nah, ini tadi gue bilang akses di kursi ketiga ya. Ya sempit sih cuy. Kalau lo lagi lebaran bawa keluarga banyak, terpaksa ya mungkin nggak masalah gitu ya, enak. Tapi kalau untuk harian sih gue nggak mau sih. Pengennya sih ini bangku ini kalau bisa gue copot, jadi memang cuma 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 di belakang. Kayak gitu. Belakangnya, masih penasaran juga? Ayo kita cobain. Memang aksesnya gampang, karena ini kayak gini. Jadi kita bisa ke belakang dengan enak, dan duduk di belakang juga oke lah ya, walaupun visibilitasnya lu cuma dapat jendela kecil kayak gini. Di sini ada soket nih. Soket buat ngecas, jadi lu nggak bakal rebutan sama belakang. Ada lampu juga. Ya, lumayan lah. Jadi mau buat mobil keluarga ala Korea ini oke. Tapi tadi balik lagi rekomendasi gue memang ini baiknya joknya dikurangin lah ya, jadi lebih eksklusif.
Kira-kira kayak gitu aja. Semoga memang langkah Kia mengganti nama Sedona dengan Carnival dengan wujud mobil yang baru seperti ini itu bisa jadi satu tawaran yang menarik untuk mobil-mobil keluarga sekelas Alphard, terus Hyundai Staria kayak gitu-gitu ya. Masing-masing mungkin ada selling point-nya, tapi silahkan komen aja di bawah kalau kalian punya opini-opini soal mobil ini. Kira-kira kayak gimana? Sekian dari gua. Kita berjumpa di video selanjutnya. Peace. Udah.